Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati beserta semua yang menonton video ini, sekarang kami dari kelompok 16 yang terdiri dari Josephine, Aristia Anggraini, Teresa Dora Gloria, Anais Ayu, Aulia Zahra Ambarsari, Syifa Nadadia, dan Tessa Dutiara akan mempresentasikan kaitan biologi sel dan bidang farmasi dalam sel manusia, terutama mengenai sel punca. Pertama-tama dimulai dari pengertian sel punca itu sendiri. Sel punca ialah sel yang tidak akan atau belum terspesialisasi dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel yang spesifik yang kemudian akan membentuk berbagai jaringan tubuh dengan fungsi masing-masing. Peranannya dalam dunia pengobatan yaitu sebagai bahan transplantasi dan prosesnya sendiri, yaitu sel punca akan dijalankan dengan menanamkan sel-sel punca sebagai sel sehat untuk menggantikan sel-sel yang rusak dan digunakan untuk menangani penyakit-penyakit tertentu. Untuk penyakitnya sendiri akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Kemudian di sini ada kelompok sel punca. Pertama ada totipotent, yaitu sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Kedua ada pluripotent, yaitu sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal, yang seperti kita ketahui selama ini ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Ketiga ada multipotent, yaitu sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Bedanya dengan totipotent, multipotent itu hanya berbagai atau bervariasi saja, tapi tidak semuanya. Yang ketiga ada unipotent, yaitu sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi satu jenis sel saja. Sekarang kami akan menjelaskan sel punca pada beberapa penyakit. Kami memilih 3 penyakit untuk dibahas, yaitu stroke, thalassemia, dan diabetes tipe 1. Yang pertama adalah stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang. Bisa diakibatkan oleh penyumbatan atau stroke iskemik, atau bisa juga diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah atau yang bisa dikenal dengan stroke hemoragik. Apabila kedua hal ini terjadi, sel saraf di otak tidak mendapatkan suplai oksigen. Nah, apabila keadaan ini berlangsung terus selama 3 hingga 4 menit, maka sel saraf di otak akan mulai mati. Kondisi ini bisa menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Misalnya, jika terjadi gangguan pada otak kanan dan kiri dapat menyebabkan masalah dalam menggerakkan tubuh, gangguan penglihatan, atau kesulitan makan dan menelan. Kalau di otak atas dan depan bisa menyebabkan pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. Apabila terjadi gangguan di batang otak, bisa terjadi kesulitan mengunyah, masalah pada keseimbangan dan koordinasi, dan bisa juga menyebabkan ketidakmampuan tubuh untuk mengendalikan suhu. Nah, apa peran sel punca pada stroke? Seorang pasien stroke asal Inggris mendapat suntikan 2 juta sel punca saraf untuk memperbaiki sel-sel otak yang mati. Uji coba ini diharapkan dapat membantu pasien untuk sembuh dari stroke dengan cara merangsang otak menggunakan sel saraf yang matang. Sel-sel otak pasien stroke mati karena kekurangan oksigen, maka sebagian sel punca saraf yang diinjeksi akan secara otomatis mengubah dirinya menjadi saraf. Dalam uji coba pada tikus percobaan juga diketahui ternyata sel punca bisa memicu berbagai proses perbaikan pada tubuh, seperti membantu pertumbuhan pembuluh darah di otak, serta memacu otak untuk menumbuhkan populasi sel punca sendiri. Selanjutnya ada thalassemia. Thalassemia adalah salah satu penyakit kelainan sel darah merah. Dan bagaimana sih kira-kira kelainannya itu? Kelainannya itu, jadi thalassemia itu sel darah merahnya berbentuk lonjong dan kecil-kecil, sehingga daya ikat terhadap oksigennya rendah dan menyebabkan anemia. Dan kira-kira kenapa sih itu bisa terjadi? Jadi, itu bisa terjadi karena adanya kelainan pada gen-gen yang mengatur pembentukan rantai globin dan berakibat kerusakan atau pecahnya eritrosit. Dan gejalanya sendiri itu antara lain kelelahan, lemah, dan pertumbuhannya itu cenderung lambat. Selanjutnya, bagaimana sih peranan sel punca pada thalassemia? Jadi, salah satu jenis sel punca yaitu sel punca hematopoietik, yaitu salah satu sel punca yang berkembang menjadi sel-sel pembentuk darah. Nah, sel punca ini yang digunakan dalam terapi thalassemia major. Nah, kira-kira bagaimana sih prosesnya? Jadi, pasien thalassemia yang menerima donor sel punca itu dari darah tali pusat.
Mengapa harus darah tali pusat? Karena dari situ itu banyak terdapat sel punca hematopoietik, dan pada penderita talasemia yang menerima donor sel tersebut itu dapat hidup selama 5 tahun dan sebagian besarnya bebas dari talasemia setelah transplantasi sel punca yang pertama. Selanjutnya yaitu diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas, yaitu pankreas beta yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes autoimun. Pemicu timbulnya keadaan autoimun ini masih belum diketahui dengan pasti. Namun, dugaan paling kuat adalah disebabkan oleh faktor genetik dari penderita yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lalu, bagaimana peranan sel punca pada diabetes tipe 1? Stem cell atau sel punca memiliki kemampuan luar biasa untuk mereplikasi diri dan berpotensi multidiferensiasi. Dengan mentransplantasikan stem cell ditanamkan ke dalam tubuh manusia, bisa didapat sel benih yang akan menghasilkan sel islet beta, sehingga dapat meningkatkan jumlah sel beta pankreas, mencegah penurunan fungsi sel beta, dan secara maksimal menyelamatkan dan memulihkan fungsi sel islet dengan memperbaiki sel-sel islet yang mengalami penuaan atau mati. Proses ini juga disebut sebagai terapi sel punca. Berikut beberapa hasil terapi sel punca, yaitu penurunan kadar gula darah, gejala lelah berkurang, perbaikan nafsu makan, pola tidur dan rona wajah, peningkatan sistem kekebalan tubuh, standar darah kembali normal, memperbaiki gangguan gizi buruk dan gangguan nutrisi, mengurangi risiko komplikasi kaki diabetik. Berikut sumber-sumber yang kami gunakan. Serta pembagian tugas pada kelompok kami dengan pembagian materi overview oleh Aulia, penyakit stroke Josephine dan Anais, talasemia Aristia dan Tesar, diabetes tipe 1 Shiva dan Teresa, PowerPoint Anais, Aulia, Teresa dan Tesar, voice over Aristia, Josephine, dan Shiva. Sekian penjelasan dari kami mengenai stem cell atau sel punca dan peranannya pada penyakit stroke, talasemia, dan diabetes tipe 1. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua.